apapun, aku ingin mengatakan bahwa Pak Ramadian bukan orang yang mudah berubah. Ada apa? Program anak Samin akan dihentikan. Kenapa? Seperti yang aku khawatirkan, kedua anak Samin itu jadi masalah. Masalah apa? Pak Lurah tidak setuju. Ini kan tidak perlu persetujuan Pak Lurah. Kamu mestinya tahu, kalau Pak Lurah tidak setuju, itu jadi masalah. Pak Lurah tidak mungkin melarang kamu. Kenapa tidak? Karena aku putri Pak Camat. Jadi kamu pikir Pak Lurah akan sungkan? Kamu jangan pernah berpikiran seperti itu. Bukan begitu maksudku. Memang begitu maksud kamu. Sudahlah. Dengarkan dulu, Hasanah. Aku juga keberatan dititipin anak Samin itu. Permisi, Pak Guru. Kalian tidak ikut belajar. Kata Bu Guru, kami boleh pulang. Besok juga tidak perlu belajar. Di sini? Iya, kamu sendiri? Ku baru wawancara sama Pak Lurah. Ku rasa sangat produktif. Saya mau ketemu Pak Lurah. Oh, silakan masuk. Ya, makasih ya. Mau motret sendang dulu ya? Iya, saya ke dalam dulu. Jadi kamu sudah ketemu Bu Hasanah? Sudah. Justru itu saya kemari, Pak. Jadi kamu sudah tahu masalahnya? Saya ingin dengar sendiri penjelasan Pak Lurah. Kenapa Bu Hasanah dilarang? Nah, bukan Bu Hasanah yang kularang. Kamu jangan mempolitisir masalah. Ini tentang anak-anak Samin itu. Iya. Kenapa mereka dilarang? Tidak juga kularang. Nah, ini perlu kita luruskan. Jangan sampai ada manipulasi informasi. Seakan-akan aku ini diktator. Tapi Pak Lurah memang melarang anak-anak Samin itu bersekolah, kan? Kliwon, ayo le. Jolali kapae. Kamu ini guru pintar, berpendidikan tinggi. Pasti kamu pernah baca buku Ivanglik. Lembaga sekolah bukan satu-satunya institusi pendidikan. Iya. Bahkan kontraproduktif. Tidak memberikan pencerahan dalam berpikir. Bersifat dogmatis, sehingga mengingkari asas belajar mengajar. Aku sendiri masih percaya pada lembaga sekolah. Persoalannya adalah proses penyadaran, bukan dengan pemaksaan. Kang, sini Kang, lihat sini. Ada bekas orang masak dan makan, Kang. Wah, jangan-jangan benar Bune kata polisi itu. Orang yang lari dari penjara itu ada di sini. Orang-orang kota dan aktivis LSM sering berpikir bahwa persoalan orang-orang mereka lebih mengetahuinya. Padahal persoalan itu hanya diukur dengan persepsinya, ukuran-ukurannya sendiri, pikiran-pikirannya sendiri. Kita bilang sama ke orang-orang, Kang. Iya, kita bilang Simba dulu. Ada orang jahat ya, Pak? Bukan, Le. Semalam ada orang masak di sini. Maling ya? Wah, kamu sekolah 3 hari sudah pintar curiga, pintar menuduh. Kalau orang Amerika datang kemari, itu mereka senang. Karena tempat ini eksotis. Masih perawan, alami, natural. Dan kebudayaannya masih orisinal. Karena apa? Karena mereka berpikir kemajuan itu, iya,
seperti orang-orang Amerika itu. Tapi apa mereka bisa bicara tentang kebahagiaan? Apa arti hakikat penemuan hidup? Tentang penemuan diri sebagai manusia? Orang-orang Amerika tidak pernah menemukan jati dirinya. Tetapi orang-orang Samin sudah menemukannya sejak awal abad ke-19. Siapa yang lebih tinggi derajat kemanusiaannya? Saya bukan orang Amerika. Memaksa anak-anak Samin sekolah lebih diktator. Karena yang dipaksa adalah pikiran, naluri, pandangan, persepsi. Saya tidak pernah memaksa, Pak Lurah. Saya menyekolahkan mereka, mereka senang. Supaya pembicaraan kita nyambung, kita pakai bahasa yang sederhana saja. Sudah berkali-kali aku tegaskan dalam rapat bahwa tidak ada yang boleh membujuk anak Samin sekolah. Kurasa itu cukup jelas. Ini penyadaran, Pak Lurah. Membangun proses kesadaran. Jadi bukan membujuk. Wah, kalau begitu aku yang makin bodoh ya. Aku hargai kamu sebagai orang intelek. Kamu guru yang pinter, yang diterima dengan baik di sini. Tolong bertindak dengan intelek juga. Hargai, hormati penerimaan warga yang baik itu. Kamu tahu kenapa gadis Amerika itu tadi kemari? Kenapa ada turis ke sini? Kenapa ada peneliti ke sini? Kenapa ada wartawan yang datang? Kenapa ada dana bantuan? Kamu tahu kan? Saya tidak mengerti maksud Pak Lurah. Semua itu karena ada orang-orang Samin. Ini cagar budaya. Salah satu unsur kebudayaan nasional yang multikultural. Apa kamu mau menghapuskannya begitu saja? Ini semakin tidak masuk akal, Pak. Orang-orang Samin itulah, dengan kebudayaan Samin itulah yang membuat desa itu ada di sini. Yang membuat aku ada, yang membuat kamu ada di sini. Bapak jangan punya pikiran seperti itu. Loh, kok kamu malah melarang aku berpikir? Mereka mengatakan bekerja di padang bebatuan itu berbahaya. Debu-debunya bisa merusak paru-paru. Pantulan panasnya membuat katarak di mata. Lalu, mereka menyuruh bekerja apa? Merakit mobil yang tidak ada di sini, membuat televisi yang tidak mereka butuhkan. Kalau bicara politik, demokrasi, hak asasi manusia, kesetaraan gender, apalagi etika, orang-orang Samin telah mempraktekkannya 1 abad yang lalu. Sementara kalian ini baru kemarin-kemarin setelah runtuhnya Orde Baru. Pak Lurah, saya hanya ingin anak-anak Samin itu bisa bersekolah. Itu saja. Orang tua mereka sudah menyekolahkan mereka. Tahu artinya sekolah buat mereka? Sekolah adalah hamparan batu-batu yang menjadi sumber penghidupan mereka. Budi pekerti dan keterampilan diajarkan melalui kehidupan sehari-hari yang menjadi sumber penghidupan mereka. Itu karena cara pandang mereka yang sempit, Pak Lurah. Mereka terlalu lama tertutup dari dunia luar. Jangan merasa pintar dan luas pengetahuan. Saya tidak bermaksud begitu. Kamu beranggapan begitu. Terus terang saja, aku bicara tentang pelestarian, tentang wawasan kebudayaan multikultural, tentang nilai-nilai keindonesiaan. Dan sekarang aku mau rapat ke kantor camat. Biarkan orang-orang Samin menjadi manusia merdeka. Letih tak terkirakan perjalanan ini, engkau tak juga menjemputku kasih. Sering aku kabarkan sakit dan luka lara, engkau tiada kunjung datang menjengukku.
Aku benar-benar ingin minta tolong kamu, Hasanah. Pak Lurah pasti mau mendengarkan kamu. Aku ini siapa? Kamu kan tahu, aku nggak bisa ngelakuin itu. Kamu kan putri Pak Camat. Pasti Pak Lurah tidak benar-benar berani melarang kamu. Aku tidak senang. Kamu selalu saja membawa-bawa nama ayahku. Kamu sengaja memanfaatkan aku. Maaf. Harusnya Pak Lurah tahu betapa pentingnya pendidikan. Betapa berartinya mencerdaskan kehidupan bangsa. Titelnya saja sarjana. Pernah keluar negeri lagi. Pak Lurah pasti tahu. Tapi dia punya kepentingan lain. Kamu ingin menyekolahkan anak-anak Samin, itu juga kepentingan kan? Tapi ini bukan kepentingan pribadi. Ini soal kemanusiaan, kepentingan masyarakat. Apa kita rela melihat masyarakat Samin tetap bodoh, miskin, terbelakang, terisolasi seperti ini? Semua orang bertindak atas kepentingannya sendiri. Itu egois. Lalu orang yang memaksakan kemauannya pada orang lain, itu juga egois. Mereka tidak pernah mau tahu tentang orang lain. Orang Samin tidak suka pedagang. Menurut mereka perdagangan selalu mengandung unsur penipuan. Ketika truk-truk datang membawa sembako, kemudian terjadi barter seperti di zaman Belanda. Warga mendapatkan sembako, orang-orang kota mendapatkan batu dan kapur. Kamu sudah ketemu Simbah? Sudah, pertama kali datang aku ke rumahnya. Hei, kita harus cepat sebelum orang-orang datang. Biarin sajalah, Simbah tua itu kan sudah tahu. Pasti dia cerita sama warga lain. Tidak mungkin. Aku tahu tabiat orang Samin. Mereka jujur dan tidak pernah berkhianat. Mereka juga tidak pernah peduli sama polisi dan pemerintah. Tapi kita ini kan penjahat. Pikir-pikir enak di penjara. Tidak hidup cemas kayak begini. Simbah menjadi sesepuh di desa ini. Menjadi tumpuan warga. Mereka lebih percaya kepada Simbah ketimbang kepada lurahnya sendiri. Mereka tidak membayar pajak, tidak mau diatur dan tidak patuh pada administrasi negara. Jangankan pada administrasi negara. Kepada administrasi agama saja mereka tidak percaya. Mana mereka punya surat nikah? Mereka kawin, mereka berumah tangga, tapi mereka tidak pernah berurusan ke kantor urusan agama. Siapa mereka? Sepertinya bukan warga desa Samin. Jangan-jangan pelarian itu. Bisa jadi. Baiknya kita laporkan Pak Camat atau Pak Polisi. Kamu saja yang lapor, aku nggak ikut. Oh, kenapa, Ru? Aku nunggu hati. Mereka punya komitmen, bahkan etikanya sama dengan Islam. Ketika pasangan suka sama suka, orang tua, wali setuju, kemudian warga menjadi saksi, ya mereka mengikat diri menjadi suami istri. Aku beruntung bisa mengenali masyarakat di sini. Ajaran mereka mengutamakan harmoni. Harmoni without the law. Ya seperti itulah. Tugasku menjaga keharmonisan itu. Warga jangan sampai terusik oleh kedatangan orang-orang kota yang akan merusak pikiran-pikiran mereka. Aku sendiri lama hidup di kota. Aku kuliah sampai sarjana. Kita sedang hidup di suatu masa ketika bumi tak sudi bersahabat lagi. Cahaya rembulan terhalang sangkakala, angkara murka mengalahkan matahari. Lama kita tidak menyaksikan pelangi, warna
muncul bidadari penengah bertanda. Pokoknya nama-nama mencurigakan dan dilaporke, ojo menang-menang. Bener ini kan, bener. Itu. Iya itu aku yakin mereka itu ada di desa ini. Mereka pernah digubuk. Itu Kang. Iya. Yang kamu maksud 2 pelarian dari penjara Blora itu? Iya Mbah, ada jejaknya di gubuk. Ya tentu saja. Mereka itu manusia biasa loh. Mereka juga butuh tempat untuk berteduh. Polisi sedang cari-cari mereka, Mbak. Ya, mereka sudah datang kepada Simbah kok. Apa? Datang kemari menemui Simbah. Wah, bahaya Kang. Ada 2 orang. Mereka perlu ditolong karena mereka minta pertolongan. Mereka itu dari penjara loh, Mbah. Iya, Mbah. Loh, penjara itu tempat untuk mengurung orang. Kalau orang jahat ada di mana-mana. Orang baik juga adanya di mana-mana. Tapi polisi mencari-cari mereka, Mbah. Apa yang bisa kita perbuat? Kita bilang. Kalau ditanya-tanya, jawab apa yang kamu tahu. Kita tidak boleh berbohong. Ingat, kita tidak boleh berbohong. Tetapi kita juga wajib tolong-menolong antara sesama. Siapa saja. Kenapa Simbah tidak lapor polisi? Loh, mereka datang kepada Simbah untuk minta perlindungan. Jadi mereka itu tamu Simbah. Wajiban Simbah untuk menerima mereka. Desa ini benar-benar sebuah harmoni. Dan kehidupan warga di sini juga sebuah harmoni. Cynthia, katanya kamu ingin mandi. Kamu lihat apa sekarang? Aku sedang mandi, menikmati di alam terbuka. Iya. Aku hanya tidak enak saja. Aku tahu di desa ini tidak akan masalah jika kita berdua begini. Beda dengan di tempat yang lain. Kalau berdua begini, bisa ditangkap. Pelura juga mengakui, hampir semua warga di sini tidak ada yang menikah resmi. Mereka pilih hidup serumah. Kita sedang hidup di suatu masa ketika bumi tak sudi bersahabat lagi. Cahaya rembulan terhalang sangkakala, angkara murka mengalahkan matahari.